kami ingin bicarain soal satu karakter inspiratif yang bisa diikuti dari terapannya, yaitu adalah B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah seorang presiden ketiga kita yang menjadikan yang menjabat sampai 1998 sampai 1999. Dalam 1 tahun itu dia memberikan kami sangat bagus dari perekonomian dan memberikan kami banyak inspiratif buat menjadikan bangsa Indonesia ini menjadi lebih harmonis dan lebih pintar dalam teknologi dan perkembangan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan dengan teman saya Raya Malareke. Nah, kami ingin bicarakan soal kalau dia tuh kami sangat mempercayai kepada hakikatnya, terus juga sangat menghormati dalam jasa bekerja. Nah, ini yang kita ingin bicara dari awal-awal paling adalah dari dia lahir di 25 Juli 1936. Dia anak yang sangat berbakat sejak kecil karena dia suka belajar, dia suka menjadi kegiatan mereka, dan lain-lainnya. Itu sama minat dan bakat sampai dia keterima di Universitas Jerman. Menurut kamu ini tahu banyak kalau dia dari yang menjabat dari Indonesia atau dia waktu kerja? Tahu aku ya, kalau masalah tuh beda ini tuh salah satu tokoh inspiratif dari Indonesia yang lahir pada tahun 1936 di Pakai pada tanggal 20. Benar tadi kata lu ya lu, kamu Dil, hari itu dikenal sangat pintar dan juga belajar. Terutama matematika masih dorong. Terus benar tadi kata kamu anak dasar yang beda ini, dia tuh sampai SMA di Jerman. Terus juga dia jadi ilmuwan hebat dengan di bidang pesawat terbang. Bahkan mendapatkan jurusan yang dijulukan Mr. Fresh. Nah, itu dia pertama kali mengikuti pesawat Indonesia yaitu N20. Itu dia satu pemain dari P yang juga PTS yang di Data Indonesia. Waktu itu dia lagi pada masanya dia masih jadi rakyat kecil, jadi yang menggunakan pesawat pertama kali di Indonesia. Itu menjadi inspirasi banget untuk menjadikan semua anak bangsa Indonesia menciptakan apapun dari nol. Itu hal yang bisa ambil dari pelajarannya. Tapi yang kami ingin bicarakan yang paling hebat tuh waktu dia menjabat jadi presiden untuk memperbaiki awal krisis ekonomi kita waktu zaman 1998. Nah, memang betul Indonesia mengalami masa sulit, krisis ekonomi dan perubahan politik setelah dari masa berlalu. Walaupun masih debatnya singkat, nah sekarang kita bahas dari sisi ekonomi. Saat waktu beda di presiden itu kondisi ekonomi di Indonesia terus sedang krisis banget lah. Akibat mereka pada tahun 2008. Terus mereka pada turun drastis, harga barang pada naik dan banyak perusahaan yang bangkrut. Ya, ada mengakibatkan banyak ekonomi meningkat dan masyarakat kesulitan membeli kebutuhan kehidupan masyarakat itu. Hal itu Profesor Habibie melakukan berbagai upaya seperti memperbaiki sistem perbankan dan menstabilkan ekonomi Indonesia. Nah, menarik itu ya, waktu dalam penjabatannya dan yang singkat banget seperti 1 tahun itu dia bisa membawa Indonesia ke atas ekonominya puncak yang paling terbaik di Indonesia. Nah, itu sangat sangat berharga buat kita sebagai pejabat yang hanya tinggal setahun dalam jabatannya, tapi dia bisa membawa harmoni semua ke Indonesia dan mengembangkan ekonominya singkat. Dan dia juga masih bisa memperbaiki dan menguntungkan pelajar dan memperhatikan semua pelajar yang ada di juga itu kata dan itu bukan hanya memiliki sumber daya alam yang banyak, tapi juga sumber daya manusia yang juga sangat berarti. Makanya dunia untuk sangat mendukung pendidikan, penelitian dan perkembangan untuk pengetahuan pada masa itu. Nah, kita Profesor Beda ini kita bisa belajar untuk belajar bekerja keras dan tidak besar. Setuju? Ya, podcast dari Soal kita semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Terus untuk Fadil sebelum kita masukkan kita ada post yang kita ambil dari B.J. Habibie, yaitu keberhasilan karena menjadi orang yang pintar.
keberhasilan itu kan milik orang yang senantiasa terus berusaha. Itulah yang bikin kita mindset yang menjadi maju, menjadi orang yang pintar dalam itu bangsa Indonesia ini. Semoga dari bahasan kita hari ini bisa bikin semua anak rakyat Indonesia ini menjadi orang yang pintar dan berpikir secara luas. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.